Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rangkuman mata kuliah kami untuk kelas akuntansi keuangan lanjutan 2 E, yang mana ini adalah chapter 17 tentang partnership liquidation. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya sendiri Vinesia Putri dengan NPM Maker 145, lalu ada Ika Arilia dengan NPM Maker 136, ada Magdalena Purba dengan NPM Maker 151, dan ada Najwa Fadila dengan NPM Maker 155. Selanjutnya akan masuk ke dalam materi. Masuk ke materi 7.1, the liquidation process, yang mana di sini biasanya likuidasi kemitraan itu melibatkan beberapa hal, yang di sini ada 4 poin, yang mana yang pertama adalah mengkonversi aset non-tunai menjadi tunai, yang mana maksudnya itu semua aset yang dimiliki perusahaan atau kemitraan seperti peralatan, persediaan, atau properti itu harus dijual terlebih dahulu agar berubah menjadi uang tunai, karena dalam proses likuidasi itu aset dalam bentuk barang tidak bisa langsung dibagikan, tetapi harus dicairkan agar mudah dihitung nilainya. Lalu yang kedua, ada mengakui keuntungan, kerugian, dan biaya yang timbul selama periode likuidasi, yang mana pada tahap ini setiap hasil penjualan aset akan dihitung apakah memberikan keuntungan atau malah kerugian dibandingkan dengan nilai bukunya. Dan selain itu, biaya-biaya yang timbul selama proses penjualan atau penyelesaian utang itu juga harus diakui agar laporan keuangan tetap transparan. Yang ketiga, ada melunasi semua kewajiban, yang mana setelah aset menjadi tunai, prioritas utamanya adalah membayar semua utang atau kewajiban kemitraan, baik kepada pihak luar maupun kreditur, yang mana prinsipnya itu sebelum mitra menerima bagian mereka, maka perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada kewajiban yang tersisa. Yang keempat adalah mendistribusikan tunai kepada para mitra sesuai dengan saldo akhir di rekening modal mereka, yang mana setelah kewajiban dibayar, barulah sisa tunai itu didistribusikan kepada para mitra, yang mana besarnya pembagian ini disesuaikan dengan saldo modal masing-masing mitra yang biasanya berbeda-beda tergantung pada kontribusi awal atau pembagian laba rugi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada deskripsi umum proses likuidasi yang mengasumsikan hal-hal berikut. Di sini juga ada 4, yang mana mengasumsikan bahwa kemitraan harus dalam keadaan solvable, yang mana nilai aset kemitraan itu harus lebih besar daripada kewajiban. Dan jika solvable, maka proses likuidasi tidak bisa berjalan dengan baik karena aset tidak cukup untuk melunasi hutang. Lalu yang kedua, semua mitra memiliki ekuitas dalam aset bersih kemitraan, yang mana ini berarti setelah kewajiban dibayar, maka setiap mitra berhak atas bagian dari sisa aset bersihnya. Dan dengan kata lain, posisi modal mitra harus tercermin dengan jelas dalam catatan akuntansi. Lalu yang ketiga, tidak ada saldo pinjaman yang belum dilunasi kepada mitra manapun, yang mana kalau ada mitra yang sebelumnya meminjamkan uang kepada kemitraan, maka pinjaman itu harus dilunasi terlebih dahulu sebelum keuntungan atau sisa aset dibagi, dan hal ini untuk menjaga keadilan antar mitra. Lalu yang keempat dan yang terakhir, ini semua aset dikonversi menjadi uang tunai sebelum didistribusikan, yang mana poin ini tuh menegaskan bahwa tidak ada pembagian aset dalam bentuk barang, sehingga semua harus dicairkan agar pembagian lebih adil, jelas, dan mudah dihitung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bagian simple partnership liquidation, jadi di sini likuidasi sederhana itu adalah proses untuk mengubah semua aset perusahaan atau kemitraan menjadi kas, lalu mendistribusikan kas tersebut kepada kreditur dan mitra hanya satu kali, yaitu pada saat penyelesaian akhir. Dan di dalam likuidasi sederhana tidak ada pembagian kas bertahap, melainkan langsung dilakukan setelah semua aset dijual dan kewajiban diselesaikan. Untuk contoh kasusnya sendiri di sini diasumsikan bahwa pada balance sheet dari Hall and Kir pada 31 Desember 2016 itu mereka memiliki aset berupa kas sebesar $10, $10.000, lalu ada piutang sebesar $30.000, inventory $30.000, dan plan aset sebesar $40.000. Lalu mereka juga memiliki liabilities and equity-nya yaitu sebesar account payable $40.000, loan from Hall $10.000, Hall Capital $25.000, dan Kir Capital $35.000. Dan di sini
Hall dan Kir ini setuju untuk melakukan pembagian profit and loss sebesar 70% dan juga 30%. Dan pada saat dilakukan likuidasi, aset-aset dari Hall and Kir tersebut dijual dan menghasilkan kas sebesar 87.000. Dan dari jumlah tersebut, yang pertama yaitu di sini bisa dilihat, yaitu dibayarkan utang kepada kreditur sebesar $40.000 dan pinjaman Hall sebesar $10.000. Lalu sisanya diberikan kepada Hall dan Kir sesuai dengan saldo modal akhir mereka setelah memperhitungkan kerugian dari penjualan aset, yang mana hasil akhirnya yaitu Hall menerima $8.900 dan Kir menerima $28.100. Lalu selanjutnya pada saldo modal debit dan kemitraan solvent. Jadi di dalam proses likuidasi itu terdapat kemungkinan seorang mitra memiliki saldo modal di debit, yang artinya eh, saldo modal yang awalnya normalnya berada di kredit justru berada di debit karena modalnya negatif. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi karena kerugian dari penjualan aset lebih besar dibandingkan porsi modal yang dimiliki, atau bisa juga mitra tersebut sudah menarik lebih banyak dibandingkan hak modalnya. Dan di sini jika kemitraan masih solvent, artinya itu total asetnya masih cukup untuk melunasi seluruh hutang luar, maka mitra yang memiliki saldo modal debit berkewajiban untuk menyetorkan uang pribadinya ke kemitraan agar modalnya kembali menjadi nol. Akan tapi, jika mitra tersebut tidak mampu untuk membayar, maka kekurangan modalnya itu akan dianggap sebagai kerugian tambahan dan dibebankan kepada mitra lain yang masih memiliki saldo modal positif dan dibagi dengan sesuai rasio laba rugi mereka. Selanjutnya pada bagian safe payment to partners, yaitu jumlah kas maksimum yang dibagikan kepada sekutu atau partner selama proses likuidasi tanpa menimbulkan risiko pembagian yang tidak adil. Di sini tujuan dari safe payment to partner sendiri adalah untuk mencegah sekutu menerima uang lebih banyak daripada hak mereka, lalu untuk melindungi modal sekutu lain jika ternyata hasil realisasi aset tidak mencukupi, serta untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima distribusi kas lebih dulu. Untuk safe payment to partner sendiri di sini terdapat safe payment schedule atau jadwal yang digunakan untuk menghitung distribusi kas aman, di mana pada PPT diberikan contoh soal di mana di sini diasumsikan bahwa kepartnersipan dari BAS, MAX, dan NAN dalam proses likuidasi dan disajikan di sini balance sheet-nya, yang mana debit dan kreditnya berjumlah $250.000. Untuk itu dilakukan penjurnalan yang mana yaitu adalah loan payable to NAN sebesar $20.000, pada non kapital di sisi debit sebesar $50.000 dan kas sebesar $70.000, sehingga setelah jurnal dicatat, maka account balance dari BAS, MAX, dan NAN adalah yaitu pada debitnya kas sebesar $10.000, loan due from Max sebesar $10.000, lain sebesar $20.000, building sebesar $140.000, dengan total $180.000, dan pada kreditnya yaitu Bas Capital sebesar 50% $50.000, Max Capital sebesar 30% $70.000, dan Non Capital sebesar 20% $60.000, dengan total kreditnya juga sebesar $180.000. Lalu selanjutnya pada advance distribution requires partner approval dalam proses likuidasi persekutuan, prinsip utama yang harus dipegang adalah urutan pembayaran kewajiban, di mana pertama seluruh utang kepada pihak luar ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu setelah itu, pinjaman dari partner kepada persekutuan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan modal partner. Baru setelah semua kewajiban tersebut terpenuhi, sisa kas dapat dibagikan kepada partner sesuai dengan saldo modal mereka. Nah, akan tetapi seringkali di sini aset non-kas memerlukan waktu lama untuk direalisasikan,
sehingga muncul kebutuhan untuk membagikan kas yang tersedia lebih awal, yang mana disebut dengan advance distribution, yang hanya boleh dilakukan apabila semua partner menyetujui. Dan untuk menjaga keadilan dan mencegah adanya partner yang menerima lebih dari haknya, maka digunakan juga safe payment schedule, yaitu perhitungan distribusi kas aman dengan asumsi kerugian maksimal atas aset non-kas. Dan dengan cara ini, hanya partner yang masih memiliki ekuitas positif setelah mempertimbangkan seluruh kemungkinan kerugian yang boleh menerima distribusi. Di sini juga diberikan contoh soal di mana pada akun debit dan kreditnya yaitu balance nilai $85.000. Dan jika tersedia kas untuk didistribusikan senilai $10.000 yang harus dibayarkan kepada Yu dan $20.000 kepada Sep, maka menurut following safe payment computation itu seperti tabel berikut, di mana partner equities-nya di sini fix equity-nya $5.000, U equity $30.000, dan Sep equity sebesar $40.000. Kemudian yang bagian 17.4 yaitu installment liquidation. Jadi installment liquidation ini adalah distribusi kas kepada mitra ataupun partner secara bertahap seiring kas tersedia selama periode likuidasi atau sebelum semua laba atau rugi likuidasi terrealisasi. Nah, apa aja sih prinsip umum dalam installment liquidation ini? Yang pertama, likuidasi dilakukan secara tertib dengan mengubah aset non-kas menjadi kas. Kemudian yang kedua, semua kewajiban kepada pihak luar harus dilunasi terlebih dahulu sebelum kas didistribusikan ke partner. Yang selanjutnya, distribusi kas ke partner dapat menggunakan safe payment schedule untuk memastikan pembagian aman. Jadi nantinya tidak akan ada partner yang menerima kelebihan pembayaran. Kemudian, jika saldo modal partner sudah sesuai rasio bagi laba rugi sejak awal dan tidak ada pinjaman partner, distribusi langsung bisa dilakukan sesuai rasio laba rugi tanpa safe payments. Yang terakhir, setelah partner semua ikut serta dalam distribusi, saldo modal akan sejalan dengan rasio bagi laba rugi, dan distribusi selanjutnya dilakukan sesuai rasio tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi likuidasi. Jadi, di sini ada kemitraan debt, CAN, dan juga REN akan likuidasi segera setelah 31 Desember 2016. Semua kas yang ada kecuali saldo kontingensi sebesar $20.000 akan dibagikan pada akhir setiap bulan hingga likuidasi selesai. Laba dan rugi dibagi 50% untuk debt, 30% untuk CAN, dan juga 20% untuk REN. Nah, di sini ada balance sheet pada 31 Desember 2016 yaitu ada cash sebesar $240, account receivable sebesar $280, loan to rent sebesar $40, persediaan sebesar $400, land sebesar $100, equipment $300, dan goodwill ada $40. Sedangkan untuk liabilitas dan modalnya, untuk accounts payable atau utangnya sebesar $300, untuk not payable $200, loan from CAN $20, debt capital 50% sebesar $340, CAN capital 30% $340, dan rent capital 20% $200. Nah, di sini ada debt, CAN, and rent statement of partnership likuidasi pada Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2017 sampai dengan 1 Februari 2017. Jadi di sini pinjaman ke REN itu dihapus terhadap modalnya. Kemudian goodwill juga dihapus, kas sebesar $200.000 ditagih dari piutang. Kemudian persediaan senilai $160.000 dijual seharga $200.000, dan utang non mitra dilunasi sesuai dengan nilai buku dan kas didistribusikan.
Di slide sebelumnya kita sudah membahas laporan pada periode 1 Januari hingga 1 Februari 2017. Nah, di sini sudah tersedia dengan periode 1 Januari hingga 30 April 2017. Tetapi sebelumnya kita harus membahas transaksi-transaksi di bulan Februari, Maret, dan juga April yang belum kita ketahui. Nah, untuk bulan Februari sendiri, ada transaksi penjualan peralatan dengan nilai buku 80.000 yang dijual seharga 60.000. Berarti di sini ada rugi sebesar 20.000. Kemudian ada sisa persediaan yang dijual seharga 180.000. Jadi penjualan persediaan ini juga mengalami kerugian sebesar 60.000. Kemudian pembayaran biaya likuidasi sebesar 4.000 dan ada didapati utang yang tersembunyi sebesar 8.000 dan sudah dilunasi. Kemudian kas 228.000 dibagikan ke semua mitra. Jadi debt mendapat 80.000, 84.000, Ken mendapat 86.400 dan Ren mendapat 57.600. Nah, kemudian untuk transaksi Maret ada tanah yang dijual seharga dengan 150.000 dan pada bulan itu biaya likuidasinya 5.000 dan sudah dibayar. Kemudian kas didistribusikan. Nah, setelah itu ada transaksi pada bulan April. Jadi pada bulan April ini peralatan dijual rugi sebesar 70.000. Kemudian sisa piutangnya dihapus. Lalu kasnya yaitu 170.000 didistribusikan secara final ke mitra sesuai rasio laba rugi. Baik, di sini saya Ika, saya akan menjelaskan mengenai 17.5 tentang cash distribution plans. Jadi itu apa? Rencana pembagian kas itu cara supaya kita tahu berapa banyak uang yang aman dibagikan ke mitra bisnis tanpa yang satunya kebanyakan dan satunya kekurangan. Nah, kalau pembagian uang itu dilakukan secara berkali-kali tanpa adanya rencana, itu kan jadinya ribet dan gak jelas. Dan kapan siapa yang bisa terima uang tersebut. Nah, jadinya membuat rencana pembagian kas ini ada 3 langkahnya. Yang pertama, mencari tahu siapa mitra yang paling rentan rugi, jadi yang modalnya itu paling cepat habis duluan. Yang kedua, membuat jadwal bagaimana kerugian itu dibagi supaya mitra yang paling rentan dulu itu yang modalnya habis. Lalu yang ketiga, dari jadwal tersebut itu dibuat rencana siapa yang dapat uang duluan dan berapa banyak nominalnya. Contohnya di sini debt, Ken, sama Ren. Jadi debt itu punya modal $340.000, ekuitasnya $340.000. Ken punya modal $340.000, ekuitasnya $360.000. Ren punya modal $200.000, ekuitasnya $160.000. Lalu di sini ada peringkat kerentanan. Jadi peringkat kerentanan itu pada dasarnya adalah sebuah metode untuk menentukan urutan partner atau rekan bisnis yang paling beresiko kehilangan seluruh modalnya jika perusahaan itu tersebut bangkrut atau dilikuidasi dan mengalami kerugian. Nah, partner yang paling rentan atau most vulnerable adalah orang yang modalnya akan habis pertama kali jika terjadi kerugian tersebut. Nah, sebaliknya, partner yang paling tidak rentan atau least vulnerable itu adalah orang yang posisi modalnya itu paling kuat dan akan menjadi orang yang terakhir yang kehilangan uangnya. Jadi kenapa ini penting? Karena bayangkan aja kalau semisal perusahaan dengan 3 partner yang sedang dalam proses likuidasi atau pembubaran atau bangkrut, aset perusahaannya seperti tanah, mesin, dan lain-lain itu dijual satu persatu dan uang hasil penjualannya itu tidak datang secara sekaligus melainkan secara bertahap. Nah, masalahnya kita itu tidak bisa langsung membagi-bagikan uang yang masuk kepada para partner sesuai rasio keuntungannya mereka. Jadi kenapa? Karena kita tidak tahu berapa total kerugian akhir dari sampai semua aset itu terjual. Nah, resikonya jika kita membayar partner terlalu cepat dan ternyata di kemudian hari kerugian perusahaannya itu sangat besar, bisa jadi
partner A itu seharusnya tidak menerima uang sama sekali atau bahkan harus menyetor uang tambahan. Dan mengambil kembali uang yang sudah diberikan kepada partner A itu bisa jadi sulit dan tidak mungkin, teman-teman. Nah, solusinya ada namanya peringkat kerentanan. Kita membuat urutan pembayaran yang paling aman. Kita akan membayar partner yang posisi keuangannya itu paling kuat, yang paling tidak rentan tadi terlebih dahulu. Ini karena mereka memiliki bantalan atau modal yang paling tebal untuk menyerap potensi kerugian di masa depan. Nah, gimana cara menghitungnya? Adalah dengan menemukan potensi penyerapan kerugian atau loss absorption potential untuk setiap partnernya. Nah, rumusnya potensi penyerapan kerugian sama dengan ekuitas partner dibagi rasio pembagian laba dan rugi partner. Jadi ekuitas partner itu total hak partner di dalam perusahaan, yaitu modal capital ditambah piutang pinjaman atau loan dari partner ke perusahaan atau dikurangi utang partner ke perusahaan. Dan dalam contoh ini kan tadi ada Deb, ada Ken sama Ren. Nah, Deb itu $340.000, Ken punya $360.000, modalnya $340.000, pinjamannya $20.000. Ren punya $160.000, modalnya $200.000 dikurangi utang ke perusahaan. Jadi rasio pembagian laba rugi ini persentase pembagian keuntungan atau kerugian yang sudah disepakati. Nah, angka tersebut ini menunjukkan jumlah total kerugian yang harus dialami oleh seluruh perusahaan. Jadi agar model satu partner tersebut itu harus menjadi 0. Jadi debtnya di sini ekuitasnya kan $340.000 ya, teman-teman. Nah, rasionya itu 50% atau 0,5, potensi penyerapan kerugiannya $340.000 dibagi 0,5 yaitu senilai $680.000. Jadi artinya jika perusahaan itu secara total rugi sebesar $680.000, maka bagian kerugian debt itu 50% dari $680.000 atau $340.000 tadi akan menghapus seluruh ekuitasnya. Lalu kalau Ken, penghitungannya seperti tadi sama. Potensi penyerapan kerugiannya sebesar $1.200.000, yang mana apabila agar bagian kerugian Ken, perusahaan itu perlu rugi sangat besar, yaitu sebesar $1,2 juta. Dan agar bagian kerugian Ken itu 30% dikali $1,2 juta, hasilnya $360.000, itu akan menghapus seluruh ekuitasnya. Apabila yang di sini Ren itu hasil potensi penyerapan kerugiannya sebesar $800.000, yang mana artinya perusahaan itu perlu rugi sebesar $800.000, teman-teman. Nah, agar bagian kerugian Ren sebesar 20% kali $800.000 sama dengan $160.000 itu dapat menghapus seluruh ekuitasnya. Jadi menentukan peringkat itu dari potensi penyerapan kerugian yang terkecil atau paling cepat modalnya itu habis hingga yang terbesar. Jadi peringkat yang pertama itu Deb $680.000, yang kedua Ren $800.000, yang ketiga Ken $1.200.000. Nah, kesimpulannya karena Ken itu yang paling tidak rentan, dia itu orang yang paling aman untuk dibayar terlebih dahulu saat proses likuidasi dimulai. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada penyerapan kerugian asumsi, yang mana penyerapan kerugian asumsi di sini itu sebuah tabel simulasi atau permainan seandainya untuk mengetahui utang pembayaran kepada para partner. Nah, tujuannya itu ngebuat modal atau ekuitas para partner itu jadi sejajar atau setara atau seimbang dengan rasio pembagian laba atau ruginya mereka. Nah, dengan begitu setiap rupiah yang dibagikan setelahnya itu bisa langsung dibagi sesuai rasio keuntungan tanpa khawatir ada partner yang dibayar berlebihan. Jadi kita tuh berpura-pura perusahaan itu mengalami kerugian sebesar mungkin, tapi secara bertahap. Jadi yang pertama kita asumsikan kerugiannya cukup besar untuk menghapus seluruh modal partner yang paling rentan seperti tadi. Lalu setelah itu kita asumsikan lagi ada kerugian tambahan yang cukup untuk menghapus seluruh modal partner yang paling rentan berikutnya. Lalu proses ini diulang terus sampai hanya tersisa modal dari partner yang paling gak rentan. Nah, sisa modal dari partner yang paling gak rentan ini nunjukin kalau jumlah uang pertama yang harus dibayarkan kepadanya agar posisinya sejajar dengan partner lainnya. Nah, gimana cara buat tabelnya? Yaitu yang pertama di baris awal di sini itu ada
ekuitas awal atau pre-liquidation equity. Di sini debt itu 340, Ken 360, rent 160, dan ini tuh dalam jumlah ribuan dolar ya. Jadi langkah yang pertama menghapus modal partner yang paling rentan dulu, yaitu debt. Lalu di sini beban debt itu, karena kan tadi kerugiannya di total yaitu 680.000 dolar. Jadi kita bebankan kepada semua partner sesuai rasio awalnya mereka. Jadi 50, 30, 20. Beban debt 50% kali 680 hasilnya 340. Bebankan 30% kali 680 sama dengan 204. Lalu beban rent sebesar 20% dikali 680 hasilnya 136 dalam jumlah ribuan dolar ya teman-teman. Lalu di baris kedua ada saldo setelah kerugian pertama atau balance, yang mana di sini punyanya debt itu 0 karena 340 dikurangi 340 0. Lalu Ken itu 360 dikurangi 204 sama dengan 156. Lalu rent 160 dikurangi 136 itu 24. Lalu langkah yang kedua menghapus modal partner rentan berikutnya yaitu rent. Kenapa rent? Karena debt, karena setelah debt itu yang paling rentan itu rent. Di sini kan tadi rasionya 50, 30, 20 ya. Jadi total rasio barunya itu 30% plus 20%, karena tinggal rent sama Ken. Nah, di sini jadi 50%. Jadi rasio barunya Ken itu 30% dibagi 50% yaitu 60%. Untuk rasio barunya rent itu 20% per 50% yaitu 40%. Nah, berapa kerugian yang dibutuhin? Jadi kita perlu ngitung menghapus sisa modal rent yang sebesar 24 dolar dengan rasio barunya yaitu 40% dan total kerugian tambahan yang dibutuhin yaitu 24, yaitu ngitungnya beban Ken tadi kan 60% dikali 60 sama dengan 36. Lalu beban rent itu 40% dikali 60 sama dengan 24. Jadi untuk baris yang ketiga ini saldo akhir yaitu balance-nya 100, punya Ken itu 156 dikurangi 36 sama dengan 120. Untuk rent 24 dolar dalam jumlah ribuan dolar teman-teman. 24 dikurangi 24 yaitu 0. Jadi modal rent itu berhasil kita jadiin 0. Jadi kesimpulannya setelah kita menghapus modal semua partner itu yang kecuali yang paling kuat yaitu punya Ken, tersisa 120.000 dolar di modal Ken. Nah, angka ini itu jadi kunci dan ini berarti Ken itu berhak menerima 120.000 dolar pertama dari uang tunai yang tersedia untuk partner agar posisi modalnya itu bisa sejajar dengan yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana distribusi uang tunai. Nah, di mana secara sederhananya ini adalah peta jalan pembayaran yang dibuat sebelum uang hasil likuidasi itu mulai dibagikan, teman-teman. Jadi peta jalan ini menentukan secara rinci siapa yang bayar, siapa yang dibayar, urutan pembayarannya, dan berapa banyak yang mereka terima di setiap tahapnya. Jadi tujuannya untuk memastikan tidak ada kesalahan pembayaran, terutama kepada partner. Jadi uang yang dibagikan itu secara aman kepada partner yang paling kuat posisinya terlebih dahulu. Nah, pembahasan sebelumnya itu yang paling kuat adalah Ken. Nah, di sini urutan prioritas pembayarannya itu berdasarkan urutan prioritas yang paling ketat seperti antrian. Prioritas yang pertama yaitu bayar utang ke pihak luar atau kreditor. Jadi uang tunai pertama yang masuk itu wajib digunakan untuk melunasi semua utang kepada pihak di luar persekutuan, misalnya utang bank, tagihan pemasok. Lalu prioritas yang kedua bayar utang ke partnernya. Jadi setelah utang luar itu lunas, prioritas berikutnya itu mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh partner kepada perusahaan, dan ini tuh berbeda dari modal atau investasinya mereka. Lalu di sini yang ketiga yaitu prioritas yang ketiga mengembalikan modal partner atau secara bertahap, yang mana ini adalah bagian yang paling penting yang didasarkan pada hasil perhitungan atau asumsi penyerapan kerugian yang tujuannya membuat modal para partner itu sejajar dengan rasio keuntungannya mereka. Nah, di sini contohnya tahap A, uang 100.000 dolar itu berikutnya dibayarkan 1% kepada Ken karena pembayaran untuk partner yang paling tidak rentan. Lalu yang
kedua itu uang $60.000 berikutnya dibagikan kepada Ken 60% dan Ren 40%. Tahap ini membawa partner rentan kedua Ren ke dalam pembagian. Lalu yang tahap ketiga atau tahap C, sisa uang. Jadi semua sisa uang tunai setelah itu dibagikan kepada semua partner sesuai rasio keuntungan awal mereka, yaitu dia 50%, Ken 30%, dan Ren 20%. Dan titik ini modal mereka itu sudah sejajar. Jadi jadwal distribusi uang tunai atau cash distribution schedule, pembahasan selanjutnya yaitu adalah penerapan praktis dari rencana yang di atas. Jadi jika rencana adalah peta jalan, maka jadwal itu merupakan catatan perjalanannya saat uangnya itu benar-benar datang. Jadi contoh penerapan dengan uang masuk $550.000. Nah, gimana uang $550.000 itu dibagikan sesuai peta jalan? Jadi $500.000 pertama itu diambil untuk melunasi utang ke pihak luar, yaitu prioritas yang pertama tadi. Lalu sisa uangnya itu $550.000 dikurangi $500.000, yaitu $50.000. Lalu $20.000 berikutnya itu dari sisa uang diambil untuk melunasi pinjaman yang Ken karena yang paling tidak rentan, dan sisa uangnya $50.000 dikurangi $20.000 yaitu $30.000 itu masuk ke prioritas ketiga, itu tahap A, yaitu pembayaran modal untuk Ken. Nah, hasil akhirnya pembagian tahap pertama itu $550.000. Jadi kreditor menerima $500.000, Ken menerima $20.000 karena pinjaman dan $30.000 karena modal. Jadi Ken menerima $50.000. Nah, sedangkan Deb sama Ren itu belum menerima apa-apa. Jika nanti ada uang masuk lagi, misalnya $250.000 seperti yang ada di contoh, jadi prosesnya dilanjutkan dari titik terakhir di peta jalannya tadi. Nah, di sini ada tabelnya teman-teman, bisa dilihat lagi. Materi 7.6 yaitu tentang insolvent partner and partnership, yang mana ketika suatu persekutuan dinyatakan insolvent atau bangkrut, maka kas yang tersedia setelah semua aset non-kas dikonversi menjadi kas tidak cukup untuk membayar kreditor persekutuan, yang mana kreditor persekutuan akan memperoleh pemulihan sebagian dari aset persekutuan dan akan meminta masing-masing mitra untuk menggunakan sumber daya pribadi mereka guna memenuhi klaim yang tersedia, yang mana kreditor persekutuan ini dapat mengajukan klaim mereka dari aset pribadi setiap sekutu yang solvent secara pribadi, dan para sekutu diwajibkan untuk menyumbang sejumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban persekutuan. UPA juga secara spesifik itu menyatakan bahwa seorang sekutu itu harus menyumbang bagian dari pembayaran untuk memenuhi kewajiban, serta bagian relatifnya dari kewajiban setiap sekutu yang insolvent atau yang tidak dapat atau tidak mau menyumbang bagiannya dari kewajiban. Dan setiap mitra yang membayar lebih dari bagiannya dalam kewajiban kemitraan itu akan memiliki klaim terhadap mitra dengan saldo modal debit. Lalu di sini ada contoh, yaitu Rick, Fab, dan Cat adalah mitra yang berbagi keuntungan secara merata, yang mana kemitraan mereka sedang dalam proses likuidasi, dan setelah semua aset dikonversi menjadi kas dan semua kas yang tersedia digunakan untuk membayar kewajiban kemitraan, maka saldo yang ada di gambar ini itu tercatat dalam pembukuan kemitraan, yang mana ada liabilitas sebesar 90, lalu Rick Capital dengan 30, Fab Capital dengan 30, dan Cat Capital dengan 30. Dengan syarat semua mitra itu memiliki sumber daya pribadi minimal $30.000, dan setiap mitra harus menyetor $30.000 ke dalam persekutuan untuk melunasi seluruh kewajiban persekutuan. Namun, kreditor dapat menagih kekurangan $90.000 itu dari salah satu mitra. Misalnya kreditor dapat menagih $90.000 dari Rick, dan dalam hal ini saldo persekutuan yang tersisa adalah Rick Capital ada tinggal 60, lalu Fab Capital tinggal 30, dan Cat Capital tetap 30. Yang mana jika Cat dan Fab masing-masing dapat membayar $30.000 ke dalam kemitraan, fakta bahwa para kreditor menuntut Rick bukanlah masalah besar. Namun jika para kreditor menuntut Rick dan Cat secara pribadi insolvent dan aset pribadi bersih Fab hanya $35.000, maka situasinya akan berubah secara signifikan.
Dan dalam kasus ini, Rick dan Fab berbagi kerugian sebesar $30.000 atas insolvensi Kat secara merata. Dan setelah itu, Rick akan memiliki saldo modal kredit sebesar $40.000 dan Fab akan memiliki modal saldo debit sebesar $45.000. Dan aset pribadi Fab hanya $35.000 sehingga Rick melanjutkan untuk menagih $35.000 dari Fab. Dan sisa saldo debit sebesar $10.000 di rekening modal Fab dihapuskan sebagai kerugian bagi Rick. Dan contoh-contoh tersebut itu adalah menggambarkan beberapa masalah umum yang dapat timbul dalam likuidasi kemitraan yang bangkrut atau di mana mitra yang bangkrut. Sekian presentasi pemaparan rangkuman untuk bab 17 ini. Kiranya bila ada salah kata dan salah atau kurangnya materi mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.